Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Hadirin para jamaah, Bapak dan Ibu, mari dibuka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sama-sama bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Di pagi subuh ini kita bisa beribadah salat berjamaah, membaca Quran bagi yang mampu. Mayoritas pendapat mengatakan Al-Fatihah, tapi kalau Hanafi tidak harus Al-Fatihah menurut Hanafi. Pokok ada Qur'annya. Kemudian bersamaan dengan baca Qur'an ini, itu diawali dari pendapatnya Hanafi. Itu ada Bismillah dan seterusnya. Kemudian ada lagi bacaan makmum. Bagaimana menurut pendapat Hanafi dan seterusnya yang sudah dibahas ya. Lalu jumhur dalam hal ini mengawali secara kontras total antara Hanafi dan Syafi'i. Kalau Hanafi boleh tidak Al-Fatihah, tapi menurut Syafi'i harus Al-Fatihah. Yang dimaksud pada rukun sholat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian dari pembahasan berkenaan dengan pendapatnya madhab Syafi'i, itu surat Al-Fatihahnya termasuk basmalahnya. Mana sudah disampaikan ya, khusus pendapat madhab Syafi'i ini. Kemudian sekarang dari jumhur, selain Hanafi kan ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Nah, sekarang Maliki. Maliki berkomentar bahwa sah membaca Quran itu bilahnin fil qiraah walau bil Fatihah. Sah bacaannya walaupun bacaan itu bilahnin fil qiraah, dengan lahan di dalam qiraahnya, yaitu misalnya melakukan qiraah. Itu menurut Maliki sah. Walau bil Fatihah, walaupun dengan surat Al-Fatihahnya. Illam yata'ammad, jika tidak sengaja. Wa athumal imamu in wajada khairuhu mimman yuhsinul qira'ah. Tetapi imam itu berdosa kalau ada yang selain dia itu lebih baik bacaan qira'ahnya. Ada imam, bacaan qiraatnya tidak baik jadi imam, itu berdosa. Kalau di belakang itu ada yang lebih baik, begitu. Wa tasihul qiraatu bi ghairi tamyiz baina dhad wa dha. Menurut pandangan Maliki, sah bacaannya itu walaupun tanpa membedakan antara dhad dan dha. Kama fi lughatin ba'dil Arab alladzina yuqallibuna dhad dha. Sebagaimana dalam bahasa sebagian orang Arab sendiri, mereka kadang itu membalik huruf dhad dengan dha. Itu dalam lahja itu kadang-kadang sebagian dari orang Arab itu membalikkan dhad itu dengan dha. Itu karenanya itu dianggap sah menurut Maliki. Kemudian wala tasihul qira'a in ta'ammada al-lahn atau tabdil al-hurufi bi ghairiha. Kalau sengaja melakukan ya, mengiramakan bacaan qira'ahnya itu sehingga sampai merubah huruf dengan huruf lainnya, itu tidak sah. Wala tasihu. Ini komentarnya madhab Maliki.
Wala yasihul iqtida' bih, kalau sudah begitu maka tidak sah diikuti, dimakmumi. Kalau sudah begitu. Walau abdala sad bi dha lam tasihhu fil asahi. Dan umpama mengganti sad dengan dha lam tasihhu, tidak sah. Wong sad diganti dha misalnya gitu. Itu jelas tidak sah. Lam tasihhu fil asahi qira'atahu litilkal kalimah. Litaghyirihi lin nadhami wa ikhtilafil makna, karena memang merubah urutannya sekaligus juga berubah dan berbeda maknanya. Shad dengan dha misalnya. Siratal ladzin, terus dzi kan jauh ya. Kemudian ini komentar-komentar ya berkenaan dengan membaca Al-Quran itu karena jadi rukun, terutama Al-Fatihah. Kemudian komentarnya masih di pandangan Maliki, wa yajibu tartibuha bi ayyaqra'a ayatiha ala nidomihal ma'ruf. Wajib mentertibkan, ini menurut pandangan Maliki, mentertibkan seperti membaca ayat-ayatnya sesuai dengan susunannya yang lazim dikenal itu harus tertib. Bismillah. Tapi kalau Maliki tidak ada bismillah ya. Bismillahnya tidak masuk. Beda dengan Syafi'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Urut begitu. Tidak begini misalnya. Maliki yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak tertib ya. Ini walaupun 7 ayat misalnya ya, tidak boleh begitu, tak sah, karena dihukumi wajib mentertibkan. Di sini mentertibkan ayat, nanti akan ada lagi mentertibkan surat-surat, itu juga wajib menurut Malikiyah. Mayoritas mengatakan itu sunnah. Surat tartibul mushaf, itu nanti akan dibahas tersendiri ya. Itu tertibnya mushaf, jangan disungsang. Para jamaah, nah ini mentertibkan ayat-ayatnya dalam membaca Quran itu wajib, apalagi Al-Fatihah ya. Wa muwalatuha, termasuk wajib adalah muwala. Muwala itu menyambung ya, bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanaffus. Muwala itu adalah menyambung sebagian kata-kata kalimat ayat itu dengan sebagian yang lain, itu wajib muwala min ghairi faslin, tanpa terpisah dan dipisah, illa biqadri tanaffus, kecuali dengan pemisahan bernapas. Begitu ya. Jadi misalnya begini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Terus diganti subhanallah. Enggak boleh. Itu berarti ada terputus oleh yang lain. Itu harus mualah seret. Sampai selesai itu. Jadi mulai alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, itu tidak boleh terputus oleh yang lain. Harus nyambung terus, mualah namanya. Kecuali bernapas. Ya, gini terus terputus boleh, kecuali bernapas. Oh, ini ya komentarnya. Terus tidak boleh berhenti panjang. Ya, oh no. Ini yang dikemukakan mengomentari rukun di dalam membaca Quran ya, mulai Al-Fatihah
dan surat, misalnya begitu ya. Itu utama Al-Fatihah. Itu komentarnya pandangan madhab Maliki. Amalan bis sunnah, kenapa harus muwala, nggak boleh terputus oleh sesuatu, mengamalkan sunnah. Karena Nabi SAW, ini lagi-lagi hadis ini yang dipakai, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi yang membacanya gitu urut, tertib dan muwala. Itu ya. Fa in takhallalaha dzikrun katahmid indal atas, itu qata'ul muwala. Jika diselingi menyebut alhamdulillah misalnya tahmid ketika bersin, alhamdulillah ya, padahal belum sampai waladhdallin misalnya, itu namanya qata'ul muwala, memutus muwala. Tidak boleh, berdosa. Jadi jangan mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Ya. Itu namanya memutus. Maka terus aja sampai selesai. Amma in kanal fasil muta'alliqan bis shalah kata'min li qiraatil imam. Adapun yang memutus itu hubungannya dengan sholat, boleh. Seperti kata'min li qiraatil imam, seperti baca amin karena mendengar bacaannya imam, seperti kalau kita bermakmum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu boleh. Itu gak memutus namanya. Karena ada hubungannya dengan sholat, muta'alliqan bis shalah namanya. Seperti lagi wa fathahu alaihi, membenarkan bacaan imam yang salah, atau tertegun imamnya, ngeblank, terus dari makmumnya meluruskan, membenarkan, nyambung ya gitu ya. Itu bukan memutus namanya, karena ada hubungannya dengan sholat. Itu komentarnya ya. Kemudian wasu'alu rahmah, seperti lagi kalau ada ayat-ayat yang ayat itu menuturkan rahmat Allah, surga, lalu kita minta rahmat, itu boleh, itu tidak mutus. Sebaliknya wa ta'awwadu minal adab, ketika ayat itu menceritakan siksa neraka, adab, kita mohon perlindungan kepada Allah, boleh ya. Seperti lagi wasujudut tilawah li qiraati imami, melakukan sujud tilawah karena imamnya membaca ayat, ada sujud tilawah yang imamnya juga sujud, semuanya sujud, Allahu Akbar. Itu boleh, itu namanya tidak memutus. Terus bangun nanti disambungkan bacaannya kan, itu boleh. Karena itu diperintahkan dan ada hubungannya dengan sholat. Fala yaqta'ul muwalah fil ashoi. Jadi semua tadi yang disebutkan yang boleh itu tidak dianggap memutus muwalah. Nih, dalam bacaan ya Al-Fatihah ini dan surat-surat itu tidak boleh berputus-putus, kecuali diputus sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh ada fasil, hal yang bisa menyelahi, karena ketentuannya wajib muwalah, seret ini sampai selesai. Hadirin para jamaah, itu komentarnya madhab Maliki. Kemudian lagi termasuk dalam kategori ini wa yaqta'ul muwalata sukutu tawil, memutus muwalah seperti adalah diam panjang, belum selesai surat yang dibaca tadi, masih membaca, diam suwe, tidak boleh itu namanya memutus muwalah.
tidak mualaf. Li isy'arihi bil i'radi mukhtaron, apalagi dengan sengaja berpaling, ya karena itu bisa dipilih. Wa kadzal yasiru in qasada bihi qat'ul qira'ah fil asahi amalan bin niyah. Tapi kalau diamnya sebentar itu juga termasuk memutus qira'ah kalau diniatkan. Kalau diniatkan diamnya. Ini ya. Kemudian wa in jahula insanul Fatihah bikamaliha bi allam yumkinhu ma'rifataha li adami muallim au mushafin au nahwi dzalik ajzahu badluha bima yu'adilu hurufuha fil asahi. Jika ada orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, mungkin mu'alaf, mungkin baru masuk Islam, atau ya sejak dulu ya sudah masuk Islam tapi tidak akan belajar. Atau begini, jika ada orang itu jahil itu tidak tahu ya, tidak ngerti, tidak tahu ya, itu tentang Al-Fatihah bikamaliha dengan sempurna. Ada tapi tidak sempurna bacaannya. Wong sik belajar. Mungkin dulu dibuat dinas tok. Nyambut gawe tok. Karena mungkin TNI yo pelayar tok sampai gak keramut ya, baru ngono pensiun purna tobat. Wacanane gak iso amburadul. Ya, ini jahula namanya. Sehingga tidak memungkinkan dengan mengenalnya. Ya, kenapa korenanya begini? Li adamil muallim, karena tidak ada orang yang ngajar. Sehingga pada akhirnya dia sholat harus baca Al-Fatihah dengan baik. Au mushafin, atau tidak ada mushaf, mungkin ya. Tapi sekarang ini nggak mungkin. Bone HP lo akeh mushaf. Di saku kantongnya yang punya HP itu model mushaf apa saja, Mas. Ini karena persoalan kan? Jika ada orang itu tidak kenal Al-Fatihah atau tidak bisa membaca dengan sempurna karena tidak adanya guru, karena tidak adanya mushaf, mau coy apa ya bisa? Saru, ini mungkin zaman dulu ya, zaman bahula, zaman ya HP dah ono. Sekarang lo HP sepak bola wae gratis tadi. Delok no HP iso, ya. Prancis sama Maroko tadi kan yo. Ini sampai tahajud ono sepak bola ngene HP. Live langsung yo iso yo. Agak di TV-TV-an terus saiki. Masyaallah. Makanya kata orang HP itu pengganti berbagai hal. Pengganti jam, pengganti lampu, pengganti TV, pengganti sembarang hal. Pengganti Quran. No ya Allah. Ya, kalau golek HP Mas. Quran modelnya apa Mas? Pengganti kitab-kitab. Enggak bawa kitab, bawa HP ono. Enak sekarang tuku HP sing apik bisa nae. Diisi muatan yo Mas. Andaikan yo ini mungkin kitab ini ditulis dulu ya. Madhab Maliki mengatakan kalau ada orang itu tidak mengenal Al-Fatihah dengan baik karena tidak ada guru, tidak ada mushaf, ajza'ahu badluha bima yu'adilu hurufuha, itu boleh diganti dengan yang sebanding huruf-hurufnya dengan Al-Fatihah. Bisa diganti ngono. Ini pendapatnya Maliki, Pak. Itu hampir sama dengan Hanafi kalau memudahkan ini. Ya, Maliki ini memudahkan. Beda dengan Syafi'i. Tidak oleh kudu Al-Fatihah ngono kan kemarin ya. Nih, terus sehingga boleh diganti dengan apa yang dia bisa. Masya Allah. Boleh diganti dengan yang sebanding hurufnya 7 ayat. Nih, min sab'in ayatin mutawaliyatin au mutafarriqatin. Ya, boleh diganti dengan 7 ayat yang urut atau berpisah-pisah karena memang tidak bisa baca Al-Fatihah.
Tidak ada guru yang ngajar. Tidak ada mushaf umpamanya. Ya Masya Allah. Fa'in ajuza anha, dan umpama lagi dia tidak bisa membacanya dengan baik, dengan pokoknya tidak bisa, atau bisa berarti anwa'in, boleh diganti dengan 7 macam dzikir. Oh, Masya Allah. Boleh. Jadi satu dzikir gantikan 1 ayat. Subhanallah dianggap 1 ayat. Walhamdulillah 1 ayat. 7 ayat kan Al-Fatihah kan? Diganti 7 dzikir. Oh, sama dengan 7 ayat. Au du'ain. Atau kalau dzikir-dzikir tidak bisa. Ya karena memang baru masuk Islam, Pak. Ya, mu'alaf misalnya. Atau orang yang lama tidak menyentuh Islam. Ya Islamnya mulai kecil. Tapi tidak sadar-sadar. Hari nek wis stroke, oh enggak stroke, ya rada-rada anu lho nyambut gaene wis pensiun ngono mau. Ya, biyen niku wis gak eling ngono niku, ono ngene ya. Iku padha mbek mualaf. Yang mulai Islam sunat, mulai kecil. Tapi gak tahu sholat, ono wong ngene ya, masyaallah. Baru sholat itu sadar, dielingno anake, Pak. Pak, sampean udah sholat apa? Ngono. Aku jari guruku kon sholat, Pak, ngono. Ono ngene iku di rumah, masyaallah. Kadang ya. Itu papanya itu sholat, mulai cilik ya wis anake wong Islam. Sunat mulai cilik, ya kan? Baru itu sadar itu anake sing ngelingno. Karena nggone sekolah disinggung. Sampai gurune ya. Ayo nek salat doa mas sapa sing dadi imam ngono. Oh, bapake gak salat ya. Mamae udah salat kadang ya. Hadirin Masya Allah, hidup tuh kadang ini. Mungkin sampai hari ini masih ada di kehidupan ini ya kan. Orang Islam banyak. Maca Al-Fatihah ndak iso, salat ndak iso. Salat gak dilakoni. Keluyuran ae. Nek sepak bola yang delok kabeh. Masyaallah. Sepak bola yang delok kabeh kon niku. Masyaallah. Ngene lho kadang-kadang ya opo ngene iki. Nih, Al-Fatihah gak iso. Salat gak nglakoni. Padahal yo Islam. Ngene iki opo nek ngene iki? Ini menurut Maliki sampai Al-Fatihah gak iso boleh diganti dengan dzikir. Oh. 7 dzikir. Kalau sing gampang-gampang. Atau nek dzikir ndak ero, dzikir apa ndak doa. Masa boleh diganti doa aja. Masya Allah. Ya. Tapi catatannya kalau diganti doa au du'ain yata'allaqu bil akhirah la dunya. Diganti doa dengan yang hubungannya dengan doa akhirat. Doa yang isinya minta kebaikan akhirat. Bukan hubungannya dengan dunia. Ya. Jangan. Bihaitsu la yanqusu an hurufiha, dengan catatan juga tidak mengurangi dari huruf-hurufnya. Oh, ini ya. Ini memudahkan kalau menurut Maliki. Jadi memang kalau tidak bisa salat wae sak isoe ngono. Sambil memperbaiki dalam perjalanan. Ambil belajar Al-Fatihah sing apik. Ya. Kita mungkin semua ini ya, mungkin ya kebanyakan ya, gak sempurna. Maka dengan pengajian ini untuk menutup yang kurang, jadi menambah yang kurang. Yang salah dibenahi dengan yang benar. Sambil ngurungokno pengajian, ikut ngaji. Menuju sempurna. Gak ada sempurna ya Nabi Muhammad. Ya, oh Masya Allah. Sempurnana, ya. Oh. Dulu itu Ustadz Muhajir Sultan rahimahullah yang sudah meninggal ya. Di dunia ini tidak iso maca huruf dha, dhad dan dha. Surat Al-Fatihah misalnya. Dengan sempurna kecuali Nabi ngono. Karena Allah itu ngene nek ana lampu muni Allah ya itu
dikeluarkan ndak iso mati, lilin itu disumet. Itu suaranya tuh. Dulu. Itu memang dia ahli bahasa Arab ya. Untuk makhorijul huruf itu sampai. Jadi kalau fusha di tas saya itu Pak ya, akeh sing geblak kabeh kon. Ayo ngaji ngono. Ya, wong Jawa panjenengan ya kan? Wong Arab dhewe kadang yo gak kena. Ya kan, apalagi wong Jawa. Pemane wong Madura, haknya iku ya kan. Ngono terus. Dialek aja. Masyaallah. Padha mbek wong Jawa Tengahan. Ain ngain ngono. Ngan ngamta alaihim. An'amta alaihim. Ngono. Wah ya wis ano, tapi nek MTQ gak iso menang. Yo, nek digawe salat sik diampuni mbek Gusti Allah ya kan? Sambil belajar. Dibenarkan ngono. Ya, ngono. Nek digawe salat sik diterima mbek Gusti Allah. Allah iku murah. Tapi nek MTQ kon ngono ya, wis mundur wae. Kait gone tingkat RW wae gak iso ngono, pemane tingkat Jawa Timur. Ya MTQ. Masyaallah, kudu sing ya wis jenenge iku mau munekno Quran ngono kan. Hadirin berjamaah, karena itu kadang-kadang lomba MTQ itu bukan karena untuk ngetes ya sejauh mana saya belajar ngono. Itu baru berlagak di situ juga ngono. Bukan karena mencari piala, bukan misalnya ngono. Itu boleh nek kate motivasinya mencari piala dilarang ya, jangan. Gak oleh Quran dikondok-kondokno. Hadirin yang dimulakan Allah, karena nanti dihadapkan oleh pakar-pakar Quran kan, itu Dewan Hakim tingkat nasional, bahkan nanti sampai di dunia, tingkat dunia Pak. Saya sering berkecimpung di situ kan, Masya Allah. Hadirin yang dimulakan Allah, di sini ya. Jadi sambil dibenahi sedikit demi sedikit. Kenapa memudahkan begitu ya madhab Maliki? Lamma ruwa Abu Dawud wa ghairuhu. Dalam suatu riwayat, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Dawud dan lainnya. Anna rajulan qol. Ada seorang laki-laki yang bertutur gini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni la astati'u an akhudha minal Qur'ani syai'an. Ini terang-terangan ya. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya tidak bisa sedikit pun Quran ya Rasulullah. Inni la akhudhu minal Qur'ani syai'an. Fa'allimni ma yujzini anhu. Tolong wahai Rasulullah, ajari saya apa yang membolehkan dan membisakan saya untuk bisa ibadah. Karena sholat itu kan Rasul mengatakan inna sholata, sesungguhnya innaha hiya takbir, tahlil, tilawah, ngono kan, qiraatul Quran. Sholat itu yang dominan takbir, tahlil, terus tasbih, terus baca Quran. Mesti untuk baca Quran di sholat itu. Ini orang datang kepada Rasulullah, saya tidak bisa sama sekali. Itu pada orang Arab kan? Karena masih jahili Pak. Quran tidak harus ya apa Quran itu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, fa'allimni ma yujzini anhu. Ajari saya wahai Rasulullah apa yang membolehkan saya untuk Quran itu. Faqal, lalu Rasulullah mengatakan kepada orang itu, qul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu bisa ganti Al-Fatihah. Ini katanya ini madhab Maliki tadi kan, kalau belum bisa Al-Fatihah, sholatlah sak bisanya. Ayo, Masya Allah. Dengan apa? Dikir-dikir. Kalau tidak bisa dikir, dengan doa. Ya, tadi ya. Ini dasarnya. Ada orang
datang kepada Rasulullah, saya belum tahu Quran itu sedikit pun belum bisa ya Rasulullah. Ajari saya untuk bisa ibadah. Rasul mengatakan, ucapkanlah subhanallah. Masa wong Arab gak iso muni subhanallah. Ini wong Arab kan? Subhanallah ngono, masyaallah. Subhanallah, subhanallah 7 kali boleh. Gantikan Al-Fatihah. Kalau ditambah lagi walhamdulillah, walhamdulillah. Tambah lagi wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Inilah kalimat-kalimat thayyibah yang luar biasa ini, Masya Allah. Ini bisa menggantikan Al-Fatihah sampai bagi yang tidak bisa Al-Fatihah. Nah, itu pula kalau kita itu nganggur-nganggur, Pak ya. Ini loh kalimat bagus ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Ini meliput semua ini, Masya Allah ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Baik, tapi ini nanti kalau dibahas tentang kalimat-kalimat thayyibah ini, itu di bagian dari ilmu tauhid itu ya. Terutama di sini ada kalimat tauhidnya. Wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin para jamaah, ini coba ya, madhab Maliki dalam hal sholat itu paling mudah. Sama dengan Hanafi, hampir. Fa illam yuhsin syai'an Qur'anan wala dzikron, bahkan jika ada orang tidak bisa dengan baik mengucapkan sedikit pun Quran, wala dzikron, juga tidak bisa dengan baik melafadzkan dzikir. Misalnya ya, kalau ada orang waqafa biqadril Fatihah, cukup diam saja sesuai dengan diamnya baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Menengahi. Itu bisa sholatmu, Masya Allah. Apalagi jadi makmum tambah enak kan, jadi makmum. Semenengahi. Ya. Walaupun sholat sendiri belum bisa. Bisa Al-Fatihah tapi semerawut. Karena belum belajar dengan baik. Terus juga dikir-dikir dah hafal. Menengahi wis. Allahu Akbar. Nih, diam sepanjang waktu Al-Fatihah itu. Seukuran dengan Al-Fatihah. Oh. Terus dilu Allahu Akbar ngono ae. Iku jenenge jengkang-jengking. Robo gedang. Ya kan? Istilahnya kan. Ana wong salat iku robo gedang. Ngene ngene wis gak apa-apa yo, masyaallah. Wis ngene yo. Ini sampai duk gini anu nih ya, Masya Allah. Tapi kenapa ya kadang-kadang sudah mondok lama terus iso ngaji gak sholat. Ono ngene. Masya Allah. Hilang. Ilmune hilang, amali hilang, ya Allah. Gak ngelakoni. Ini kalau orang tidak dapat taufik ya Allah. Masya Allah. Maka taufik itu mahal, Pak. Hidup perilaku sesuai dengan tuntunan itu taufik namanya, Masya Allah. Mahal. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kiai tapi kok ngono, Pak, gak cocok be ilmu ini? Iku gak dapat taufik. Kiai nggone ndokur. Ya Allah. Ada pertanyaan itu. Kok gak cocok ngono, Pak? Taufik itu mahal. Masya Allah. Ilmunya banyak, kelakuannya tidak bodoh, Pak. Masya Allah. Dengan keimanan, dengan keilmuan. Allah. Itu loh, Masya Allah. Itu sebabnya orang yang disebut ulama itu harus diimbangi dengan rasa takut kepada Allah, kan? Bukan ilmunya saja. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu ayat kan. Hanya saja yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hambaku itu adalah ulama. Itu baru. Nek dak ana udine nang Gusti Allah, dodol ilmu gak bisa iku, dudu ulama. Oh.
Ya, kadang-kadang didol sampai kedudukan. Sehingga fatwanya ganti-ganti, berubah-ubah. Delok iki ya Masya Allah. Taufik itu mahal. Karena sering kita berdoa semoga mendapatkan hidayah dan taufik ngono kan, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian wa yusannu aqbal Fatihah ba'da sukatil latifah. Amin. Ini masih Maliki ya. Maliki yang mengurai ya. Dan disunnahkan setelah Al-Fatihah itu disusul dengan ba'da suktatil latifah, setelah berhenti sebentar itu disusul dengan amin. Khafifatal mim bil mad, meringankan huruf mimnya dan disertai dengan bil mad di mad panjang. Wa yazuzul qasru ay istajib, dan dibolehkan juga memendekkannya. Yang mempunyai makna amin itu istajib. Ya, artinya perkenankanlah, terimalah. Jadi amin itu bukan Al-Fatihah ya. Bukan dari surat Al-Fatihah, bukan. Itu kata lain. Tapi karena ada tuntunan, maka disunahkan setelah baca Al-Fatihah itu, setelah sukta itu berhenti, latifah yang sebentar, langsung diteruskan amin. Ghairil maghdubi alaihim ya waladdallin. Bernapas gini, jangan langsung amin. Itu namanya sukta. Dallin. Nih, mandek sebentar, terus amin. Walaupun salat sendiri, jangan gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kalau mandek ya, dallin, amin. Kalau salat sendiri coba itu tidak boleh, Masya Allah. Ya, itu kesannya amin jadi Al-Fatihah. Padahal amin itu bukan Al-Fatihah. Berhenti, seret dhisik. Amin. Salat sendiri coba sampean lagi. Doaan salat sunnah. Maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngono kan, ya. Apalagi cepet-cepetan itu. Itu sukta dulu, apalagi ngimami gak mungkin nek ngimami waladdallin amin ngono lho gak iso. Waladdallin amin ngono. Salat sendiri juga gitu Pak, berhenti dulu. Dari Al-Fatihah itu dipisah dengan sukta namanya kan, nanti dibahas itu ya, di sunnah-sunnah namanya ya. Kita ini belum sunnah-sunnah, masih rukun. Itu suktatul latifah ada 6. Itu berhenti di dalam bacaan itu ya. Ada 6 tempat. Nanti Mazhab Syafi'i mengurai itu. Itu kaplingnya nanti dibahas sunanul sholat, di sunnah-sunnah sholat. Itu sunnah. Kalau diteruskan makruh. Hadirin para jamaah, termasuk di dalam Al-Fatihah ini. Ya, ini karena ini bahasa Al-Fatihah kan, rukun daripada ini salat ya, ini Al-Fatihah. Maka mazhab Maliki diantaranya kemarin enggak diterangkan, ini sekarang diterangkan kan. Ketika ber-Al-Fatihah itu ada sukta latifah setelah waladdallin, disunahkan mengucapkan amin. Khafifatal mim bil mad, meringankan bacaan mimnya dan memanjangkannya. Amin. Wa yazujul qasr ay istajib, maknanya istajib. Sawaun akana fi sholatin amla, mengucapkan amin ini itu sama sunnahnya apakah di dalam sholat atau tidak.
Jadi walaupun tidak sholat, kalau kita baca Al-Fatihah itu ya bunyi amin ngono, Pak. Ya. Enggak sholat saja, ya. Nih, mari kita baca Al-Fatihah bersama. Walil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngono kan? Di luar sholat atau di dalam sholat. Walakin fis sholati asyaddu istihbaban. Tetapi di dalam sholat baca Al-Fatihah itu sangat amat dianjurkan aminnya. Kalau dalam sholat, ya. Lebih-lebih dalam sholat. Kenapa? Lamma ruya Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Wa'il bin Hujr. Qal. Ini berdasarkan hadis ini ya. Diriwayatkan beberapa rawi dari sahabat Wa'il bin Hujr. Qal menceritakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Katanya Wa'il bin Hujr, saya sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma qala, ketika Nabi mengucapkan Al-Fatihah sampai waladdallin qala. Sampai di situ Nabi itu mengucapkan amin. Ini dasarnya ya. Wa madda biha sautahu, dan di situ Nabi membaca mad dengan aminnya suaranya dipanjangkan amin. Ya. Enggak boleh amin, enggak boleh. Ya. Amin, haleluya, iku lawong Kristus, Kristen ya. Ya aminnya pendek ya kan? Enggak boleh. Itu yang berubah makna nanti ya. Amin, enggak oleh. Amin, enggak oleh ya. Itu imbang ya. A dengan minnya. Itu Masya Allah. Ini kan kudu belajar ya. Kadang-kadang enggak belajar kan. Nih, kemudian waruyal Bukhari an Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, "Idza qala al-imamu waladdallin." Apabila imam sudah mengucapkan waladdallin di Al-Fatihah itu kan, tu fakulu, maka Rasulullah mengatakan gini, ucapkan oleh kamu semua amin. Fa inna man wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Maka siapa yang ucapan aminnya itu sesuai dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Katanya Rasulullah, orang yang mengucapkan amin itu akan diampuni dosanya oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Oh, Masya Allah. Bayangkan, hanya ini tahu loh, amin, makmum, ya kan? Makanya jok males-males. Ambil angop. Ngantun dalam bal-balan. Amin itu pak angop. Wah, ini males iki yo. Jangan sing kayak guyonan. Sing kena amin itu. Iku nek cocok sesuai bersama dengan aminnya malaikat, katanya Nabi, orang yang ucapkan amin tadi itu diampuni dosanya yang lalu. Masya Allah. Dan yang baru. Bayangkan ini. Hanya mengucapkan amin. Padahal ini podomnya ini kan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Siapa yang puasa 1 bulan Ramadan, beriman dan mencari landasannya ridho Allah, diampuni dosa yang lalu. Ini cukup amin mengampuni dosa yang lalu. Ya Allah. Berarti apa ini? Makmum kuduan. Ya. Ada salah doa mah dewe. Oh, ya. Kudu nuk masjid ngrungokno bacaane imam. Ini Pak, luar biasa ya, Masya Allah.
Seimbang dengan puasa sak Ramadan. Kan ada hadis itu kan, siapa yang puasa Ramadan 1 bulan dilandasi dengan iman dan mencari ridho Allah, Allah ampuni dosa yang lalu. Ini Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan amin sesuai dengan ucapannya malaikat, Allah ampuni dosa orang yang mengucapkan amin itu yang lalu dan yang baru. Oh. Hadis Bukhari. Luar biasa hadis Bukhari. Itu sebabnya aminnya itu ojo ke susu, ya jangan tergesa. Nunggu selesainya imam. Karena malaikat itu nunggu Yohan. Supaya kita sesuai dengan malaikat. Jangan koyo amine arek cilik-cilik iku. Waladol amin urusan. Arek cilik-cilik ya kan. Wong sik dol wis amin. Wah, gak kena arek cilik kan. Arek cilik kan ono sing utuh kari-kari. Wong-wong mari kabeh ngene. Amin ngono dhewe. Oh, wah iki gak sesuai dengan malaikat. Sesuai dengan malaikat, Pak, Masya Allah. Itu yang mengundang ampunan dosa-dosa yang lalu. Hadirin para jamaah, sudah tolok nggih? Ya selesai. Sudah tolok sampai di sini. Masih banyak ya disampaikan ini. Masih Maliki nih ya, Maliki. Nanti setelah itu disusul Hambali. Selesai mengurai tentang Al-Fatihah yang dianggap rukun menurut jumhur. Ya. Dan menurut Hanafi cuma wajib. Hanafi jumhur selain Hanafi itu rukun. Makanya di sini betul-betul diberes Pak. Karena rukun, ngono kan. Seperti juga kemarin pandangannya madhab Syafi'i juga panjang menguraikannya. Sekarang ini Maliki, tapi mudah Maliki. Ndak iso gantiin gak apa-apa ngono. Gak iso blas gak apa-apa ojo ndak salat. Ya Allah, ya kan? Walaupun dianggap rukun. Salat ae. Oh. Sambil belajar, masih gak iso wacanane, gak kena, gak apa wis ya. Sambil diperbaiki ngono. Sesuai kan bisa. Delok terus ngrungokno ngono. Nih, akhirnya bisa. Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Silakan yang mau bertanya. Nggih. Agak keras Pak, nggih. Boleh. Boleh. Kenapa? Kan itu dianggap ngene, Pak. Ya apa enggak mutus ngono ya? Enggak. Ya, Masya Allah. Enggak. Sama dengan tadi sujud tilawah, enggak kan? Wayai ada sujud tilawah, seret yo, enggak mutus. Kalau itu seperti halnya juga orang yang membenarkan itu enggak mutus, karena memang dibenarkan. Bahkan menurut Hanafi, ngeblank, misalnya ngeblank, langsung sujud aja kalau sudah dapat 6 huruf. Karena sedikitnya baca surat itu 6 huruf. Bayangkan ya kan, ngeblenge wis oleh akeh, Allahu Akbar ngono wae. Lah apa dibaleni kayak surat kulhu barang itu. Ya, sudah dianggap cukup, berapa ayat sudah itu ngono wae. Diulangi sih enggak ngebleng mau, terus Allahu Akbar, oh ruku. Ya apa nek ngeblenge nggone Al-Fatihah? Wah iki. Masa Al-Fatihah. Loh, pernah Pak itu, Pak. Ini mubalek. Cerita teman saya juga orang Depak dulu, sekarang sudah pensiun semua ya. Ketika dia ngimami sholat Jum'ah ngone Rukindo, waktu itu masih Rukindo belum Pelindo ya, karena tamunya banyak dari Jakarta, dari kadang-kadang, sehingga masjid itu penuh. Itu ngimami ngeblank Pak, Allahu Akbar. Sudah ibtita, gak iso muni blas. Dia cerita, iki mau coba kata iso hilang, mau coba iki, jangan Al-Fatihah lu lupa. Ya. Kok ya ndak ono sing buku, kok ya ditutup.
sampai suwe ngono. Mosok iftitah suwe iki jane ngomong. Masyaallah. Dia pengalamannya ya itu liku-liku jadi mubalek iku ngono, jadi imam ya. Ini sudah khotib iku khutbah. Oh, ngimami, ngeblank. Al-Fatihah iso ndak muni. Ketutup ini seret ngene koyo. Sampai cek ngene sampai astagfirullah, astagfirullah. Istighfar iki. Dan tapi wong-wong iki apa iki? Maca apa iki? Kok iya nek disalahno salah. Wong iki belum maca-maca. Ngeblank. Oh. Mungkin ngene ya jare sing Al-Fatihah. Lho iya Al-Fatihah iku ya apa lali dia. Ya apa Al-Fatihah iku? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lupa Pak. Ya bayangkan ini. Masya Allah. Ono ngono iku. Padahal bendino diwaca ya kan. Napa maneh surat-surat ayat boleh jadi ngeblank iku. Ono ngene iku. Wong Nabi saja pernah kan? Nabi sing dituruni Quran itu kelewatan, Pak. Karena Nabi, sahabat-sahabat tidak negor. Setelah assalamualaikum, Nabi tadi kelewatan. Nabi ngene itu, kon menengah lah kok gak ditegor aku. Oh. Ya tak wani negor panjenengan aja seluruh. Jarno ae ngene tegor ini dijadikan dasar nanti dalam pendapat kalau imam itu lupa boleh negor, itu dasarnya ini. Nabi pernah Nabi sing dikei Quran itu lho ya kelewatan ngeblank diloncati set ini sahabat-sahabat itu sudah hafal kan ya tapi tidak wani negor. Jangan-jangan ayatnya diganti ngono pasan. Wong Nabi kan terus diturunin ngene ya. Semeneng ae. Mari ngono di assalamualaikum baru diingatkan. Tadi itu kelewat. Lho, kon meneng ae ngono. Gak salah imam ngono. Itu dijadikan dasar boleh meneruskan, meluruskan imam yang lupa. Yang ngeblank tadi itu. Dasarnya hadis itu. Wis ana mana ya sing ngantuk iki soalnya mungkin sepak bola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' وقلب لا يشاء ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن أعمال لا ترفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.